Sobat Al Jazeera. Bertemu lagi bersama kita di HDM 3 Podcast. By the way, di HDM 3 Podcast ini kita bakal bahas apa sih, Teh? Oke, jadi di HDM 3 Podcast kali ini kita akan ngebahas seputar entrepreneurship. Entrepreneurship. Iya. Sebelum kita bahas entrepreneurship, perkenalan diri nggak sih? Oh iya betul, kita kan belum kenalan Kita ya. belum kenal nih sama Sobat Al Jazeera. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Tanisa Khairu Syifa. Dan aku Marahini sama Firdausah, dan di sesi kali ini kita bakal bahas-bahas tentang entrepreneurship pelajar. Ngomong-ngomong entrepreneurship nih, kita tuh sebenarnya sebagai pelajar nih butuh uang nggak sih? Iya butuh banget. Nah, dan di era sekarang ini ya, yang banyak banget alternatif-alternatif yang bisa dijadiin sarana sebagai kita para pelajar untuk mencari uang. Mencari uang di samping kerja kantoran mungkin. Iya betul. Nah, by the way, ngomong-ngomong ada entry podcast nih ya, kita tuh bakal ngobrol sama siapa sih? Oke, jadi untuk narasumber kita kali ini akan ada teman kita dari RGUG juga, yang mereka itu belajar sekolah, tapi mereka juga sambil bisnis teh. Dengan pelajaran kita yang banyak ini. Iya betul bener banget. Keren ya. Itu keren banget sih. Langsung aja dipanggil ya. Ya. Kepada Arkan dan juga Nazril, kami persilakan. Halo, Boleh diperkenalkan dulu mungkin nama dan kelas berapa nih? oke, nama saya Nazril Fawaz Sidik, kelas 12C IPA. Kelas 12 cerita. Kalau saya Tubagus Muhammad Sami Arkan Nafis dari kelas 12B IPS. Nah, sebelumnya kita bakal tanya dulu nih, bisnis apa sih yang dilakuin sama Nazril dan Arkan ini? Kalau aku jualan ini bapau. Berapa? Ya, bapau. Sejak kapan tuh? Jualan bapau sejak bahkan kelas 1 Mualimin, 1 Udah 3 tahun ya? Ya, alhamdulillah. Kalau buat Arkan? Kalau saya sendiri jualan es teh. Jam berapa hangat. nih? Itu posisi pas istirahat. Pas istirahat. Pas istirahat. Panas-panas ya? Yoi, cocok. Ya, panas-panas. Ada yang jualan es teh. Nah, terus gimana? Kalau boleh tahu, sejak kapan nih berbisnis es teh ini? Untuk es teh sendiri saya mulai tuh dari kelas 1 kayaknya 1 semester 2-an. Kelas 1 semester 2. Nah, buat Nazril, kira-kira apa sih faktor atau hal yang bikin kamu tuh tertarik nih berkecimpung di bisnis jualan bakpao ini? Pertama, karena memang ada desakan kebutuhan ya. Kita butuh yang namanya uang segalanya. Maksudnya ya, uang itu jadi pemegang atau jadi sentral dari kehidupan kita. Yang nantinya ketika cacat bakal menimbulkan suatu efek namanya efek domino kan. Nah, kayak gitulah kira-kira. Yang kedua ya kita mencontoh Nabi gitu kan. Nabi juga berdagang, dan juga sebetulnya aku pernah kerja di satu bawahan lah, jadi bawahan gitu, dan ternyata nggak enak. Banyak praktek kapitalis di sana, dan lebih baik aku berpikir ya lebih baik aku bikin lapangan pekerjaan, aku kerja sendiri, aku ngelola sendiri, itu lebih enak meskipun uang yang didapat itu sedikit. Keren ya, Keren motivasinya. Nah, sekarang buat Arkan, kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh tertarik berkecimpung di dunia bisnis ini tuh? Aku sendiri sih sebenarnya gak pernah membayangkan bahwa suatu hari bakal berdagang gitu ya. Gak pernah memikirkan tentang besok harus kemana, harus berapa banyak es teh yang harus dijual. Aku gak pernah mikir ke sana. Namun pada suatu saat ada seorang kakak kelas yang memang dia ngajak, ayo ikut berdagang, kamu gak usah modal apapun, tinggal bantuin dia lah secara istilahnya mah. Bahkan Dari oh iya, gimana aku? ya dari proses tersebut di situ aku belajar bahwasannya memang susah-susah gampang dagang itu. Kita harus mempunyai skill public speaking yang bagus, harus berani nawarin ke orang-orang, dan harus menahan rasa malu gini, rasa gengsi terhadap teman sekelas yang dimana kan aku tadi bilang ya di istirahat, teman sekelas yang lain pada jajan, di sini aku panas-panasan. Nah, kayak gitu.
Oke. Nah, kalian berdua ini kan udah cukup lama ya berkecimpung di dunia bisnis kita. Pasti banyak banget kan problem-problem yang kalian hadapi. Nah, di dalam dunia bisnis tuh kira-kira problem apa aja sih yang pasti dialami oleh para pembisnis dan apa aja solusinya? Oke, problem yang aku pernah alamin dan kedepannya kayak gimana solusinya gitu kan. Yang pasti aku pernah dapat problem tuh. Karena kalau misalkan kita tilik dari bahasa ya, bapau itu artinya babi yang dilipat, apalah, babi yang diselimuti ya pakai roti. Ketemulah aku sama guru yang fanatik terhadap bahasa, guru nahu. Langsung dia memicingkan mata kayak gitulah. Oh, aku tahu karena misalkan ya bapau itu kan babi, padahal nggak mungkin lah aku jual babi gitu. Akhirnya aku ya udahlah, bodo amat gitu kan. Aku jual halal, aku nggak masukin barang-barang yang misalkan haram. Nah, ini yang jadi solusi, itu konsistensi dari kita semua. Supaya apa? Supaya nantinya terus continue, ada produk itu terus ada, yang nantinya orang bakal mikir, oh ini produk kuat banget, tahan banget, berani bersaing gitu kan. Nah, itu salah satu solusinya. Yang kedua, harus berani gitu kan. Aku juga pernah ngobrol gitu kan sama salah satu usaha UMKM. Dia bilang, salah satu tantangan terberat bagi owner itu adalah memikirkan hari esok ketika misalkan modal itu habis. Ya, karena owner itu pengusaha ya, pengusaha itu bekerjanya itu dengan berpikir, bukan dengan tenaga banyaknya. Makanya sebagai owner itu harus berpikir secara adaptif, membaca konteks yang ada, maksudnya membaca situasi yang ada, kira-kira penjualan bapau strateginya kayak gimana nih. Nah gitu kan, harus adaptif lah istilahnya. Gak banyak ya, karena memang seperti yang udah diomongin Najril tadi ya, bahwasannya seorang owner itu harus bisa berpikir akan suatu solusi dari suatu masalah yang dihadapi. Nah, kalau dari aku sendiri sih, mungkin problem yang dialami selama jualan ST itu ketika cuaca tidak mendukung. Nah, tahu sendiri kan, ketika misal lagi musim hujan, otomatis penjualan itu pasti berkurang. Kenapa nggak bikin es panas? Nah, solusi seperti itu pernah terpikirkan gitu kan, oh gimana ya kalau misalnya lagi dingin gini teh jualan teh panas gitu. Namun ketika aku berusaha buat ngulik gitu ya, gimana nih, ternyata lebih menguntungkan kalau misalnya aku jual es teh, karena gak perlu banyak air gini, gak perlu terlalu banyak air karena nanti juga meleleh dari si esnya. Nah, jadi otomatis modal yang akan dikeluarkan itu bakal jadi lebih banyak kan, karena kita lebih banyak menggunakan air dan gula gitu. Apalagi dengan cup yang seginian gitu ya. Itu menjadi suatu problem yang saya suka alami ya di musim-musim dingin, di musim-musim hujan gitu. Nah, dan mungkin satu lagi masalah yang sering saya alami itu ketika saya belajar, kan pasti belajar ya sebelum istirahat itu. Guru ini bukan memakan waktu sih istilahnya mah, lebih ke bahasanya lama teuing Ya, korupsi waktu. korupsi waktu. Yang harusnya anggap jam 9.40 itu sudah bel, terkadang jam 9.45 masih berjalan gitu. Itu menjadi suatu masalah bagi saya karena jualannya di waktu istirahat, jadi sedikit gitu waktu untuk berjualannya. Ya. Kalau kayak gitu nanti jualannya ada sisa kan pasti. Nah, sisanya itu kemana? Nah, alhamdulillah untuk sisa dari jualan di sini itu ada stand lagi di luar. Jadi kita kasih ke stand luar. Ini udah beres nih. Yang di sekolah sisa 7 atau 8 pieces. Alhamdulillah kalau misalnya habis, itu kita ada ada si kakak kelas yang ngajak aku tadi bakal bawa, terus nanti dikirim ke sana gitu. Efektif juga sih ya. Ketika produk yang dijual memang tidak habis, tapi pada akhirnya bisa habis. Nah, aku pengen tanya nih, sebagai seorang pelajar, pastinya kita tuh banyak banget dong kesibukannya. Nah, buat
Nazril sama Arkan, gimana caranya tuh kalian membagi waktu buat jualan sama belajar supaya tetap seimbang gitu? Sebenarnya disiplin belajar aku itu nggak pernah di sekolah ya. Jadi aku itu paling nggak bisa pendidikan formal. Kadang aku nyari guru keluar, itu lebih nyaman aku di situ. Nah, karena aku udah terbiasa nyari guru di luar, akhirnya aku tinggal nempatin waktu buat produksi produk aku, yaitu mau nggak mau malam menuju subuh. Malam menuju subuh? Ya, jadi malam menuju subuh itu aku tidur. Makanya aku kadang tidur di kelas, kadang-kadang. Ya, gara-gara emang gitulah. Jadi kita harus, waktu subuh itu memang paling krusial. Makanya waktu adalah uang itu memang benar-benar nyata ternyata bagi pembisnis ya. Karena memang kapan lagi gitu, subuh itu dari segi udara bagus, waktu juga ya luang gitu, so isilah gitu. Kalau dari aku sih berbeda dengan Najril ya yang tadi mencari guru-guru di luar. Kalau aku memang lebih suka belajar khusus di sekolah gitu. Jadi aku nggak mau istilahnya mah mengulang pelajaran yang ada di sekolah itu di rumah. Lebih baik aku nyari skill-skill lain di luar gitu. Ibarat belajar di luar cuma bukan pelajaran sekolah gitu. Aku pelajari di luar. Nah, alhamdulillahnya karena yang aku tadi sebut ya, kakak kelas yang ngajak aku di dunia perbisnisan ini teh nge-support dari segi produksi. Jadi istilahnya mah dia yang bakal datengin produknya ke aku jualin, nanti sama dia dibawa pulang lagi produknya. Dia yang bikin, dia yang ngemodalin, dia yang istilahnya mau belanja-belanja, aku pokoknya khusus buat ngejual gitu, khusus buat selling produk ke orang. Jadi istilahnya mah untuk memanage waktu hanya apa ya, waktu-waktu belajar tidur aja yang harus aku manage. Aku nggak usah mikirin tentang produk, tentang beli apapun. Jadi saya tinggal ya ada aja di sekolah, ada aja di sekolah gitu. Yang aman ya. Bahkan modalnya semua udah diatur gitu ya, bagian selling. Nah sebelumnya aku pengen nanya nih sama Nazril, apa sih alasannya memilih belajar di sekolah, memilih belajar di luar dan melakukan bisnis gitu, dan daripada belajar formal di sekolah itu? Apa sih alasannya? Kalau misalkan kayak gini deh, ketika di suatu ruangan itu penuh dengan siswa gitu kan, dalam ruangan yang sebesar itu harus memfokuskan kepada satu arah gitu kan, apalagi sifat atau metode yang dilakukan oleh guru-guru itu satu arah kan, jadinya bisa ngantuk, bisa nggak merhatiin. Itu aku nggak bisa kalau buat di kelas. Cuman kalau misalkan di luar kan itu bisa satu lawan satu maksudnya ya antara siswa antara pelajar berarti ya. Aku di sini memaknai pelajar dan siswa itu beda ya. Antara pelajar dan juga guru itu dekat, ada ikatan emosional, ikatan ideologi bahkan. Nah, gitu lebih inilah lebih efektif gitu kan. Dua arah kan, bahkan beberapa guru yang aku temui juga menerapkan pendidikan dua arah. Gitu. Oke, kita udah ngebahas banyak banget hal. Nah, sekarang waktunya ngebahas pengalaman paling menarik apa selama kalian berbisnis. Sok, Arkan dulu boleh. Mungkin tiba-tiba pas beli es teh ada yang bayarnya pakai uang monopoli gitu misalkan, atau gimana? Pengalaman ya, mungkin pengalaman menarik bagi aku itu ketika aku harus ngebawa es teh ini keliling sekolah. Ya, naik tangga ya capek, aduh ya. Itu suatu pengalaman yang buat aku menarik karena ya melihat dari kondisi di mana asa sepi gini sekolah teh, orang-orang pada kemana kata aku teh. Jadi aku memutuskan sama partner jualan aku teh, udahlah kita keliling. Nah dengan keliling ini teh ada tuh rasa soalnya apa pegel gitu kan, pegel ngebawa, apalagi kan kondisi banyak gitu ya si jualan teh. Nah di situ teh teman-teman jadi apa ya, jadi keliling gini tumben banget, senang gak biasanya kan diem di satu lapak ya, kataku teh ingin mencoba hal baru lah istilahnya, padahal mah terpaksa. Mungkin itu sih pengalaman menarik. Oh sama pernah ada satu lagi, jadi aku teh ngejual es teh
aku teh ngejual es teh ya, udah aku teh udah tuangin, siap kasih lah. Dia teh ngasih uang, tapi uangnya teh diambil lagi sama es tehnya. Ngerti gak? Nah, gitu. Jadi dia teh ngasih uang, ngambil es teh, ngambil lagi uangnya. Kita nggak sih kalau gitu? Kayak itu uang cina belum dikasih diambil lagi gitu. Jadi aku nyuruh partner aku buat nagih gitu karena memang gak enak ya tiba-tiba cina itu uangnya asa canggung kayak kamu bilang tadi gitu kan. Kayak gitu mungkin pengalaman menariknya. Sama kalau misalnya nawarin es teh gitu ya, beli es teh dapat nomor si A enggak cina, atau kayak gitu sering gini sering dilakukan oleh santri-santri sekolah kita yang tercinta ini. Santriwati ya. Kalau ini dapat nomor si ini enggak cina, beli satu dapat dua enggak cina gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan konyol itu banyak dilontarkan ya sama customer gitu. Anda sih? Oke, dari aku nggak tahu ya, pengalaman baik dan buruk itu aku datangnya dari guru justru. Tadi pengalaman buruk kan udah, terus pengalaman baik juga datang dari asatid Ustadz. Waktu itu kan ditanya siapa di sini yang dagang katanya. Aku nggak ngacung tapi teman-teman aku yang nunjuk. Tuh Cana Najril, dagang apa? Bapau. Wih keren Cana. Coba branding Cana, coba kamu inovasi misalkan bapau nahu. Nah di situ kan di situ kan aku mulai tertarik gitu. Oh iya, gimana kalau misalkan aku bikin suatu nama yang bisa orang itu ingat kan, apalagi aku konsen di nahu, bisa aku varian rasanya ubah jadi materi-materi nahu misalkan, kan jadi ide menarik gitu. Ustadz tersebut juga jadi suatu pemicu lah dari aku sendiri buat lebih gencar lagi gitu kan. Aku jadi termotivasi buat serius gitu. Asalnya emang aku ini nggak serius buat dagang bapau sebetulnya. Cuman ya udah buat bekal aja, buat bekal sekolah, nambah-nambah, ngumpulin uang, cuman gitu aja. Dan juga yang paling penting aku bisa ngelihat senyum ibu aku gitu kan. Ya dia ngasih pujian gitu kan, meskipun aku mah orangnya nggak bisa ya kalau serius, kadang aku bercandain. Tapi aku seneng banget di situ. Berarti peran orang lain dalam bisnis kalian juga tuh sangat amat penting ya. Support mereka tuh bener-bener membangun diri kalian buat lebih semangat lagi menjalani bisnis. Nah, untuk yang terakhir nih, buat Nazril dan Arkan, kira-kira apa yang pengen disampaikan buat para pebisnis muda lainnya? Oh, siapa dulu? Kamu dulu. Aku dulu. Iya. Buat teman-teman semua, pokoknya di dunia sekarang itu kalian harus survive dengan cara tentunya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, entah itu dari segi keilmuan, entah itu dari segi ekonomi. Salah satunya ekonomi kan, kita sedang bahas ekonomi. Pokoknya jangan gengsi gitu kan buat berdagang, karena ini halal, Rasul juga melakukannya, dan lebih nyaman gitu tanpa ada tekanan dari atasan, tanpa ada kapitalisme di dalamnya. Dan jangan lupa bangun subuh. Itu penting. Penting ya bangun subuh, jangan kesiangan. Kalau dari aku sih pesan buat teman-teman semua yang ingin mulai berbisnis, berdagang, tapi nggak tahu mulai dari mana. Kalau kata aku sih cari sesuatu hal yang memang kalian pingin jual gitu ya. Cari di banyak lah ya sekarang sumber-sumber terpercaya, cara bikin mochi, cara bikin nasi goreng gitu. Itu kalian coba aja. Untuk mengumpulkan modal, kalian bisa sisihkan dari uang bekal dari uang bekal kalian sendiri, sisihkan, terbentuk suatu modal, langsung gaskeun gitu, jangan ditunda-tunda. Harus niat. Niatnya harus dikuatkan bahwasannya memang aku dagang karena aku pengen punya uang gitu. Karena kayak yang Najril tadi ngomong, di dunia sekarang uang itu benar-benar butuh banget gitu, apalagi buat survive kan. Jadi pesan aku mah jangan gengsi, benar kata Najril, jangan gengsi itu mahal, gengsi itu bener-bener mahal gitu. Ada perasaan gengsi di diri aku sendiri gitu kan. Cuma aku mikir, udah gengsi mah gak akan bisa membuat perut aku kenyang. Jadi aku tetap jualan gitu. Kalaupun ada statement dari orang-orang kayak misalkan
udah dunia mah nggak usah dicari kan. Ada kan kadang-kadang kayak gitu. Betul. Dunia mah nggak usah dicari, nanti juga ngikutin. Yang penting mah akhirat. Dalilnya apa? Wal akhiratu khairu wa abqa cenah. Tapi aku pernah nanya ke salah satu ustad, kenapa di dalam doa itu dunia didahulukan? Qobana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa enggak Qobana atina fil akhirati hasanah dulu? Kata ustadnya, karena jalan menuju surga itu perlu memaksimalkan yang namanya aspek keduniaan. Betul. Gitu. Karena kita ibadah banyak yang memakai harta kan, salah satunya zakat, infak, terus bahkan haji dan umroh. Betul. Gitu. Ya, ibaratnya kayak kalian kan nggak mungkin ya seharian zikir aja terus meminta surga kepada Allah, tapi nggak pernah ngelakuin apapun, terus meninggal karena kelaparan. Mati konyol. Mati konyol, jadi saya mah gitu. Ya. Harus seimbang lah di antara keduanya. Rasulullah juga berdagang ya. Iya. Siapa tahu kita dagang jadi nabi gitu. Enggak dong. Enggak dong. Udah dong. Enggak, udah ya, udah beres ya. Udah Pasiennya beres. udah beres. Iya, iya. Oke. Najriel dan Nathan, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat buat sobat Al-Jazeera semua dan juga buat kita semua. Dan juga bisa memotivasi kalian ya untuk menumbuhkan rasa semangat kalian untuk berkecimpung di dunia Islam. Dadah. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Cinta